Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu kemana kita akan melangkah, kita tahu apa yang akan ada di depan kita, karena firman itu yang menerangi setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur, sebab setiap hari adalah hari anugerah, hari kemurahan, hari kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tiba saat yang indah bagi setiap kami untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Hamba di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, kami semua terberkati melalui kebenaran firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kali Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Rasul Paulus sampaikan seperti ini. Adanya saja perkara, adanya saja masalah di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi Rasul Paulus bilang sama jemaat di Korintus, kalau kamu ada berselisih, kalau kamu ada perkara, kamu ada masalah satu dengan yang lain, itu merupakan sebuah kekalahan. Gitu loh. Dalam kehidupan orang percaya, jadi lebih baik kita ngalah gitu. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Jangan sampai karena kita, apalagi karena kita gitu, jangan sampai kita justru menjadi pelaku. Jadi lebih baik kita jadi korban, ya nggak apa-apa. Kalau jadi korban, Tuhan yang bela. Kalau pelaku, berurusan dengan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi pertanyaan, adakah sekarang orang-orang yang mau mengalami ketidakadilan? Hampir punah. Iya kan? Adakah orang-orang yang saat ini yang mau mengalami kerugian? Hampir tidak ada. Gak ada orang yang mau dirugikan oleh sesamanya. Gak ada orang yang mau mengalami ketidakadilan dalam kehidupan sesamanya. Itu sebabnya Rasul Paulus jika ada masalah, jika ada perkara di antara kamu, itu merupakan kekalahan. Dan Rasul Paulus bilang, lebih baik kamu mengalami ketidakadilan deh, gak apa-apa deh. Lebih baik kamu mengalami kerugian, gak apa-apa deh. Makanya di ayat selanjutnya, Rasul Paulus tegur keras di ayat yang ke-8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara. Wah, miris saudara, tapi itulah yang terjadi hari-hari ini. Gak ada orang yang mau dirugikan. Gak ada orang yang mau mengalami ketidakadilan. Bentar-bentar tuntut, bentar-bentar pasalkan, bentar-bentar lapor. Gak ada yang mau mengalah. Karena itu yang ada dan terjadi di muka bumi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, ada pergumulan, ada satu dengan yang lain, berselisih satu dengan yang lain, ada perkara, udah lebih baik kita mundur, lebih baik kita ngalah, nggak apa-apa deh kita jadi korban, walaupun kita bilang tapi ego saya lu pendeta, saya ini sebagai suami, saya ini sebagai istri, masa mesti ngalah terus. Kalau engkau ngalah, Tuhan yang bela. Saudara lihat kehidupan Yusuf tidak memberontak terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf mengikuti aturan mainnya Tuhan. Ya kan, Daud mengalah ketika anaknya Absalom mengambil kedudukannya sebagai seorang raja. Daud pergi. Setelah dikasih dalam Tuhan, orang yang mengalah Tuhan yang bela. Tetapi orang yang mengalah, yang bertindak tidak adil kepada sesamanya, dia akan dihajar oleh Tuhan. Orang yang melakukan kerugian kepada sesamanya, Alkitab bilang dari rumahnya tidak akan jauh hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan. Karena apa yang dia lakukan itu akan menimpa dirinya sendiri. Jadi saya ajak setiap kita umat Tuhan, kalau engkau sedang berselisih paham kepada sesamamu, ada perkara dalam kehidupanmu, ada masalah dalam kehidupanmu, satu dengan yang lain, udah lebih baik ngalah deh. Kita mengalah bukan berarti kita takut, kita mengalah bukan berarti kita nggak bisa, kita mengalah bukan karena kalah, no. Kita mengalah karena kita melakukan firman Tuhan, kita mengalah karena kita tahu dengan kita mengalah Tuhan yang bela kita. Nggak
usah. Oh, tapi saya ini sebagai seorang pria pendeta, saya ini sebagai seorang pengusaha, saya sebagai seorang yang bisa Stop. Kita tahu Tuhan gak buta kok, bos. Iya kan? Kita tahu Tuhan tidak tuli. Dia lihat perkara saudara dan saya. Dia perhitungkan setiap tetesan tangisan air mata kita. Kita gak balas karena kita bukan berarti kita gak bisa. Kita gak balas karena kita tahu pembalasan bukan milik kita. Ngalah aja. Lebih baik jadi korban daripada jadi pelaku. Kalau jadi korban, Tuhan yang bela perkara kita. Kalau jadi pelaku, kita akan berurusan dengan Tuhan. Iya kan? Orang yang tertindas yang akan berdoa. Kita yang akan dihajar oleh Tuhan. Hati-hati saudara. Amsal pasal 17 ayat 14, Alkitab katakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Mundur. Kita mundur, kita mengalah karena kita tahu Tuhan adil. Kita mundur, kita mengalah bukan karena kita takut, tapi karena kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Jangan membenci orang yang menganiaya kamu. Jangan musuhi orang yang memusuhi kamu. Jangan. Bagianmu tetap lakukan kasih. Karena Allah adalah kasih. Dimanapun saudara berada. Mungkin kau saat ini sedang punya masalah dengan sesamamu. Ngalah saja. Jadikan dirimu orang-orang yang tahu firman, melakukan firman. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti menyerah. Tapi mengalah tanda kita percaya. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami tahu keadaan dunia di mana kami hidup adalah keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak ketidakadilan terjadi dalam hidup kami. Ada banyak hal-hal yang bisa saja merugikan kehidupan kami. Tapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Lebih baik kami menjadi korban daripada kami menjadi pelaku. Ketika kami mengalami hal-hal yang merugikan kami, ketidakadilan menghampiri hidup kami, kami tahu Tuhan bela kami. Kami tahu kami mau bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang bela perkara kami. Tuhan tolong setiap kami umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mudah untuk mengalah. Sehingga dengan besar hati kami mau datang kepada Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang menghakimi dengan adil. Bapa, firman sudah disampaikan. Biarlah kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus, ingatkan kami selalu untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Setiap mereka yang sakit juga hamba berdoa, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sehingga setiap kami yang sakit mengalami kuasa dan perjumpaan dengan Tuhan tatkala kami mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.